Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak, sehingga kenikmatan Allah yang ada pada diri kita tidak bisa terhitung. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang itu di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat dan salam semoga terus tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, di siang hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, apalagi di tengah kondisi yang sangat sulit dialami oleh masyarakat kita. Tetapi di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berkumpul dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal saleh kita. Ini adalah untuk pertama kalinya saya datang dan mengisi kajian di Masjid Al-Fattah ini. Kalau seliweran depan jalan sih sering, Bu.
Tapi ini untuk pertama kalinya saya mampir di Masjid Al-Fattah ini. Nama saya Fuad Mubarak bin Firdaus Sanusi, tinggalnya di dekat Cilengsi, ya. Dan kegiatan saya sehari-hari di sekolah. Karena hari ini diminta jadwal, maka saya hari ini izin gak ke sekolah. Tema yang akan kita bahas pada kajian siang hari ini adalah tentang tanda diterimanya amal. Seorang wanita di dalam Islam itu sama seperti lelaki. Islam adalah satu-satunya agama yang memuliakan kaum wanita. Tidak ada agama yang lebih memuliakan wanita dibandingkan dengan ajaran Islam. Kalau di agama-agama yang lainnya, bisa jadi wanita itu dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah dari kehidupan di zaman dahulu kala, seperti misalnya di kehidupan zaman jahiliyah, di mana kaum wanita itu sangat dihinakan. Bahkan ketika orang tua, seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang hina. Di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, seorang wanita itu ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan dijadikan sebagai warisan. Ya, dijadikan sebagai apa, Bu? Warisan. Yang kemudian bisa dinikmati oleh keluarga yang ditinggalkan. Ya. Tetapi kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian Islam memuliakan wanita. Dan wanita itu sama seperti pria di dalam Islam. Mereka sama-sama mendapatkan perintah. Mereka juga sama-sama mendapatkan larangan. Ya. Mereka disuruh beriman sebagaimana kaum pria juga disuruh beriman. Mereka disuruh sholat sebagaimana kaum pria juga disuruh sholat. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu memuliakan wanita, ibu-ibu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Silakan dibuka mushafnya atau yang membawa handphone atau gadget yang ada aplikasi Qur'annya, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin,
laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, ya, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, maka Allah janjikan kepada mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Coba ibu-ibu perhatikan ayat ini. Apakah perintah untuk beriman hanya berlaku untuk laki-laki saja? Enggak. Apakah perintah untuk bersabar hanya untuk laki-laki saja? Enggak. Ya. Perempuan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Ya. Perempuan juga diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Dan kemudian Allah menjanjikan kepada mereka yang beramal itu ampunan dan ganjaran yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ayat ini ibu-ibu adalah ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu di dalam Islam sama. Cuma memang persamaan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak identik ibu-ibu. Ya, enggak persis. Sama seperti misalnya 9 itu adalah hasil penambahan 5 tambah 4. Tapi 9 juga bisa dari hasil penambahan berapa? 6 tambah 3. Sama-sama 9, tapi ternyata yang satu 5 tambah 4, yang satu 6 tambah 3. Sama, 9, tapi identik gak? Enggak identik. Maka seperti itulah laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Mereka sama-sama disuruh sholat, tapi beda perintah sholatnya untuk laki-laki dengan perintah sholat untuk perempuan. Laki-laki diperintahkan untuk berjamaah ke masjid. Perempuan lebih utama di mana? Di rumah. Beda. Laki-laki pakai kopiah, perempuan pakai mukena. Enggak mungkin ditukar perempuan pakai mukena, perempuan pakai kopiah, laki-laki pakai mukena. Enggak mungkin. Maka dari itu laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama. Samanya seperti apa? Mereka sama-sama diperintahkan dan mereka sama-sama dilarang. Kenapa ibu-ibu demikian? Karena agama Islam itu berisi 2 perkara ini. Kita harus tahu bahwa Islam itu isinya cuma 2. Apa saja? Islam itu yang pertama berisi perintah. Ya. Islam itu yang pertama berisi perintah. Yang kedua, Islam itu berisi larangan. Dan untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Ya. Karena Islam itu berisi perintah dan larangan, maka kita wajib untuk beramal. Ya. Kita wajib untuk beramal. Kenapa ibu-ibu? Karena amalan itulah yang akan menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surga.
Allah Ta'ala mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian lakukan, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beramal, untuk mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalam syariat dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Yang berupa perintah maka hendaknya kita kerjakan semampu kita. Dan apa yang dilarang maka kita tinggalkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 21 dari surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Silakan dibuka, dilihat surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian apa? Bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa ibu-ibu? Ada yang udah pernah belajar tentang takwa belum? Takwa itu apa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ini takwa. Takwa itu adalah engkau beramal. Engkau beramal dalam rangka ketaatan kepada Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah, dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa takwa? Mengamalkan ketaatan di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah takwa itu hanya sekedar mengerjakan ketaatan? Bukan. Wa tatruka ma'siyatallah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ala nurin minallah, berdasarkan di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, karena engkau takut terhadap hukuman dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Takwa itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama apa? Amal. Yang pertama apa ibu-ibu? Amal. Amalnya seperti apa? Berbentuk apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Yang kedua ilmu. Yang kedua ilmu. Artinya kita beramal berdasarkan ilmu. Ada pondasinya ibu-ibu, ada dasarnya, ada rujukannya. Amal yang kita kerjakan itu berasal dari mana, maka ada rujukannya. Bukan beramal karena ikut-ikutan, bukan beramal karena tradisi, tapi beramal karena ilmu. Yang ketiga apa? Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang bertakwa sebagai tujuan akhir atas Allah Subhanahu wa taala penciptaan manusia adalah dengan beramal.
ya, adalah dengan beramal. Pertanyaannya ibu-ibu, apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka amal yang diterima itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Yang pertama, di antara tanda diterimanya amal adalah manakala amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Ya, yang pertama, tanda diterimanya amal, yang pertama, amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas. Hanya mengharapkan ridha Allah. Beramal dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Bukan beramal untuk manusia. Bukan beramal untuk mencari dunia. Tapi tanda diterimanya amal adalah manakala amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dia mengerjakan suatu amalan dengan tidak ikhlas, maka amal yang dikerjakannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seseorang mengerjakan salat tapi di dalam hatinya dia ingin dilihat oleh manusia. Dia sholat di hadapan orang lain, dia memperbagus sholatnya, memperbaiki gerakan sholatnya, tapi supaya untuk diperhatikan oleh orang lain. Maka sholat orang yang seperti itu tidak diterima oleh Allah. Atau misalnya seseorang yang menuntut ilmu, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Contoh, datang ke kajian, ya, datang ke kajian supaya apa? Supaya banyak kenalan. Begitu banyak kenalan, dagangannya bisa laris. Ya. Misalnya ada satu ibu-ibu, dia profesinya jualan online. Sengaja dia datang tuh ke kajian, kenalan sama si ibu ini, sama si ibu itu, ya. Kenalan sama orang banyak, habis gitu dipromoin deh, Bu, saya jualan mukena nih Bu. Kalau mau beli mukena sama saya aja Bu, buat ibu saya kasih harga khusus. Dia datang tuh ke kajian-kajian. Dia datang ke majelis ilmu, tujuannya datang adalah untuk menuntut ilmu, tapi ternyata memiliki niat yang salah. Kira-kira menuntut ilmunya, jalan dia menuntut ilmunya itu diterima sama Allah atau tidak? Tidak akan diterima. Ini contoh ya Bu, mudah-mudahan bukan ibu. Ya. Ini contoh. Ketika seseorang itu beramal, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia atau untuk dunia, ya, maka dapat dipastikan amal yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga para ulama dulu Bu selalu mengucapkan, perkara yang paling sulit untuk aku perbaiki, perkara yang paling sulit untuk aku jaga dan aku perbaiki itu niat. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Karena hati berbolak-balik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang itu akan dibalas atas perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dijaga ini ibu-ibu. Ikhlas di dalam beramal itu harus.
Kalau ibu beramal tapi tidak ikhlas karena Allah, maka amal yang ibu kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya ikhlas. Ikhlas saja itu enggak cukup. Ikhlas itu harus dibarengi dengan apa? Dengan ittiba'. Mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus sesuai, Bu. Karena orang yang paling mengerti tentang ibadah itu siapa? Rasulullah. Orang yang paling rajin beribadah itu siapa? Rasulullah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Rasulullah. Orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ya Rasulullah. Ada gak orang yang lebih bertakwa kepada Allah selain Rasulullah? Gak ada. Gak ada. Sebagai contoh, suatu hari pernah ada 3 orang laki-laki datang ke rumah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasul. Mereka bertanya tentang ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri Rasul ngasih tahu tentang ibadahnya Rasul, ka'annahum taqalluha. 3 orang ini meremehkan ibadah Rasul. Ya, 3 orang ini menganggap ibadah Rasul itu sepele. Salah satunya berkata, ama ana wallahi, adapun aku, demi Allah, aku akan terus berpuasa. Setiap hari aku akan terus berpuasa dan tidak akan pernah ada hari untuk berbuka. Satunya lagi berkata, ama ana wallahi, la usalliyal lail wa la arqud. Demi Allah, aku sepanjang malam akan terus sholat dan tidak akan pernah tidur. Yang satunya lagi berkata, ama ana wallahi, adapun aku demi Allah, fala atazawwajun nisa, aku enggak akan pernah kawin sama perempuan. Mereka menganggap bahwa ibadah yang dikerjakan Rasul itu cuma sedikit. Mereka sanggup lebih dari itu. Maka kemudian mereka pergi, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah istrinya dan dikasih tahu. Ada 3 orang tadi datang begini begitu. Kemudian dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan mereka, antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah kalian yang berkata seperti ini dan seperti itu? Ama ana wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kata Rasul, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, juga yang paling takut kepada Allah. Walakin asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Tetapi aku mengerjakan puasa juga berbuka. Enggak setiap hari terus berpuasa. Ada hari-hari untuk berbuka. Aku juga mengerjakan sholat malam, aku juga tidur. Kemudian kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, dia bukan termasuk dari golongan aku. Apa pelajaran dari hadis ini, Ibu-ibu? Bahwa tidak semua ibadah yang kita anggap baik itu diterima oleh Allah, kecuali jika itu sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak semua amalan, enggak semua ibadah yang manusia anggap baik itu diterima oleh Allah, kecuali jika ibadah dan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini mau sok hebat istilahnya, Bu. Mau sepanjang malam sholat terus enggak tidur. Dan kemudian meremehkan ibadah Rasul. Subhanallah.
walaupun setelah itu 3 orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting ibu-ibu. Di dalam beramal itu tidak hanya ikhlas, tapi kita juga harus perhatikan apakah ibadah dan amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul atau tidak. Baik itu sebabnya, jenisnya, jumlahnya, waktunya, ataupun tempatnya. Ya, contoh misalnya dalam jenis ibadah. Ya, ibadah itu bermacam-macam, jenisnya juga beragam. Salah satu ibadah adalah menyembelih kurban. Saya ambil contoh ya Bu, menyembelih hewan kurban yang itu terjadi kapan? Saat perayaan Idul Adha. Saat perayaan Idul Adha, kaum muslimin menyembelih hewannya apa saja? Onta dulu dong. Onta, kalau di Arab onta Bu? Enggak ada di kita. Onta. Kemudian sapi. Kemudian kambing. Ini jenis bukan? Jenis hewan yang boleh kita jadikan sebagai kurban. Kalau umpamanya seseorang mau keren-kerenan, oh kalau gitu saya pengen nyembelihnya pakai apa? Pakai kuda. Saya mau berkorban pakai seekor kuda, karena kuda itu lebih mahal dari onta. Kalau di kita kuda itu lebih mahal dari sapi. Kira-kira kalau dia berkurban dengan kuda diterima gak? Kenapa? Karena bukan jenisnya. Begitu juga orang yang mengerjakan sholat. Saya mau mengerjakan sholat 40 kali ketika di Madinah. Ya, ketika haji, ya saya pengen sholat 40 waktu. Sholat arba'in. Keren dong 40 waktu di tanah haram. Tapi ada gak jenis sholat arba'in tuh? Kalau kita telusuri ternyata gak ada. Hadisnya ada tapi lemah, bahkan palsu. Orang yang mengerjakan sholat seperti itu kira-kira diterima gak? Ya. Orang misalnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia membaca salawat yang sampai mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat-salawat yang isi lafadznya itu ya seperti mengkultuskan Rasulullah, artinya menganggap Rasulullah itu sama dengan Allah. Kira-kira bacaan salawatnya benar atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak benar dan tidak diterima. Sehingga ujung-ujungnya kita di dalam beramal harus mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini harus diperhatikan. Kenapa kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah memerintahkan kita, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang ya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada kalian, maka ambillah, kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berasal dari kami, maka itu tertolak. Jadi manusia di dalam beramal itu terbagi kepada 4 golongan. Ya, manusia di dalam beramal itu terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang beramal dengan niat yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, golongan yang pertama siapa?
Orang yang beramal dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua yaitu golongan orang yang beramal sesuai dengan petunjuk Rasul, salatnya sesuai dengan petunjuk Rasul, puasanya sesuai dengan petunjuk Rasul, umrohnya sesuai dengan petunjuk Rasul, hajinya sesuai dengan petunjuk Rasul, tapi ternyata enggak ikhlas, Bu. Tapi ternyata tidak ikhlas. Ini golongan yang kedua. Ya. Yaitu orang yang beramal sesuai dengan petunjuk Rasul tetapi tidak ikhlas. Golongan yang kedua ini banyak sekali dari kalangan para penuntut ilmu. Ya. Dia beramal sesuai dengan petunjuk Rasul tapi tidak ikhlas. Ya. Banyak. Ini fitnah yang menjangkit para penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini lebih parah. Orang yang beramal tidak ikhlas juga tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Ini yang paling parah. Manusia yang paling parah di dalam beramal yang golongan yang ketiga ini. Orang yang beramal tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yaitu golongan yang selamat di dalam beramal adalah orang yang beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tanyakan ini kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita ikhlas? Dan sudahkah kita sesuai dengan petunjuk Rasul di dalam beramal? Ya. Ini sangat penting sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentunya kalau kita membahas tentang ikhlas dan ittiba, ini adalah pembahasan yang cukup panjang. Kemudian tanda diterimanya amal yang kedua. Baru satu kan ya? Yang pertama tadi apa? Ikhlas dan ittiba. Ya. Tanda diterimanya amal yang kedua, yaitu amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang mendatangkan amalan-amalan yang lainnya. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan yang mendatangkan amalan-amalan yang lainnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang mendatangkan amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau kita mengerjakan satu amalan, lalu kemudian kita memiliki kekuatan dan semangat, kesungguh-sungguhan untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya, maka amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, inna min jazail amal al-amalus salihu ba'daha. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya balasan amal salih yang dilakukan, ya, balasan amal salih yang dilakukan yaitu oleh seorang hamba. Artinya kalau seorang hamba itu melakukan suatu amal salih, adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk mengamalkan amal salih yang lainnya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya balasan amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amal salih yang lainnya. Ini merupakan tanda diterimanya amal. Ketika seseorang melakukan satu amalan, ketika dia mengerjakan salat, atau misalnya dia berzikir,
ketika seseorang kemudian membaca Al-Quranul Karim, ternyata amal solehnya mengundang ibadah-ibadah yang lain, ya, mengundang ibadah-ibadah yang lain. Contoh misalnya, ketika seseorang mengerjakan sholat wajib, selesai sholat wajib, dia kemudian mengerjakan zikir, kemudian sholat sunnah, maka ini tanda bahwa sholat wajibnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau misalnya dia selesai sholat wajib, nggak punya keinginan, nggak ada ya kemauan untuk berzikir, apalagi mengerjakan sholat sunnah, selesai sholat wajib langsung ngibrit, ya, selesai sholat wajib langsung pergi, nggak zikir dulu, nggak ngerjain sholat sunnah, maka itu mungkin bisa jadi tanda bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tanda diterimanya amal adalah ketika amal tersebut menyebabkan orang tersebut lebih kuat untuk beramal saleh, menyebabkan orang tersebut mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu adalah merupakan tanda bahwasanya amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Kata para ulama bagaimana? Di antara ganjaran amal saleh adalah amal saleh setelahnya. Di antara ganjaran amal saleh adalah amal saleh setelahnya. Dan di antara balasan, ya, keburukan, di antara balasan dosa adalah dosa yang lain setelahnya. Kenapa demikian? Karena kata penyair Arab, Bu, al-hasanatu taqulu ukhti ukhti, was-sayyi'atu taqulu ukhti ukhti. Kebaikan itu akan berkata, wahai saudaraku, kemarilah, kemarilah. Begitu juga dosa akan berkata apa? Wahai saudaraku, kemarilah, kemarilah. Ya. Ini tanda bahwasanya ketika seseorang itu beramal dengan penuh ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Karena amal saleh, kebaikan itu akan berkata apa? Ukhti, ukhti. Wahai saudaraku, kemarilah, kemarilah. Ya. Begitu juga orang yang melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, maka maksiat itu akan berkata apa? Ukhti, ukhti. Wahai saudaraku, kemarilah, kemarilah. Seperti tentunya ungkapan seperti ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda bagaimana ibu-ibu? Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian kata Rasulullah bagaimana? Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian jujur. Ya. Kata Rasulullah bagaimana? Hendaknya kalian jujur. Rasulullah menyuruh umatnya untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ila albir, karena jujur itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan-kebajikan. Dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Lihat, apa kata Rasulullah? Hendaknya kalian jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kalian ke dalam kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Kalau orang jujur, ya, dia senantiasa jujur dalam ucapannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta,
Ya, kepada siapapun, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya. Di antara kesalahan orang tua ketika mendidik anak adalah orang tua itu suka ngebohongin anak. Ya. Contohnya orang tua itu suka nakut-nakutin anak kalau anak nggak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua. Ya. Contoh misalnya, kamu cepetan tidur, nanti kalau kamu nggak tidur ada kuntilanak. Nah, siapa yang suka begitu, Bu? Tidur kamu nanti, kamu makan abisin nasinya nih, kalau enggak nanti nasinya nangis. Gimana nasi nangis, Bu? Ya, ini contoh. Jujur, seorang muslim itu salah satu sifatnya dia adalah jujur. Baik yang laki-laki ataupun perempuan. Ya, jujur. Maka ketika seseorang itu selalu jujur, maka kejujurannya itu akan mengantarkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu akan mengantarkan dia ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib. Peringatan. Ya, peringatan keras dari Rasulullah. Wa iyyakum wal kadzib. Tinggalkanlah dusta, tinggalkanlah bohong. Jangan pernah bohong. Karena bohong itu akan mengantarkan kalian ke dalam kejahatan. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh manusia disebabkan awalnya karena bohong. Karena bohong. Orang gak mau bayar utang padahal mampu, disebabkan karena apa? Bohong. Padahal kata Rasulullah bagaimana? Matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang ketika sudah mampu itu adalah kezaliman. Ya. Ketika ditagih sama yang ngasih hutang malah justru galakan dia. Kamu ini nagih terus. Ya. Nggak punya hati, nggak punya perasaan. Padahal dia udah mampu. Ini contoh, Bu. Karena bohong itu mengantarkan kalian ke dalam kejahatan-kejahatan yang sangat banyak. Dan kejahatan itu kata Rasulullah akan mengantarkan kalian ke dalam neraka. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda diterimanya amal saleh adalah mengundang dan mendatangkan amal saleh yang lainnya. Ya, ketika seseorang beramal, maka kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu tanda bahwa ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalaulah aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalaulah aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Cuma satu salat. Kalau Ibnu Umar itu tahu ada satu salat dari sekian salat yang dia kerjakan, kalau dia tahu ada satu dari salatnya yang diterima oleh Allah, maka ya itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah, hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka ini menunjukkan bahwa suatu amalan, suatu ibadah yang menimbulkan ketakwaan kepada Allah, ya, satu amalan, satu ibadah yang menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan untuk senantiasa beramal saleh setelahnya, itu tanda bahwa amalan tersebut dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang sesungguhnya disyariatkannya amal saleh dan ibadah kepada Allah adalah menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita sebutkan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, beribadalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya, supaya kalian bertakwa. Maka dari itu ibu-ibu, kalau kita beramal, ya, kalau kita melakukan suatu ibadah, tapi ibadah kita itu tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah, ya, kita beramal, kita beribadah, tapi tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, itu pertanda bahwa amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal, kalau kita beribadah, ya, tapi tidak memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amal-amal yang lainnya, itu tanda bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika seseorang dia mengerjakan sholat, ya, setelah dia mengerjakan sholat tetapi dia tetap berbuat dosa, ya, dia tetap bermaksiat. Dia mengerjakan sholat tapi riba masih jalan. Dia sholat tapi mabok setiap malam. Ya. Dia sholat tapi dia juga berzina. Dia sholat, ya, dia mengaji, datang ke kajian, tapi ternyata selingkuh dari istrinya. Ya. Ada yang seperti itu, Bu. Ya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang sholat tapi kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada anak-anak yang seperti itu. Ya. Ada anak-anak kita yang seperti itu. Ya. Sholatnya rajin, 5 waktu ke masjid, tapi sama ibunya suka ngebentak, ya, sama ibunya suka marah-marah. Ini tanda bahwa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa sholatnya tidak benar. Sholatnya dimasuki oleh sesuatu. Kenapa? Seharusnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, ya, orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin salatnya tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya salah. Salatnya enggak diterima sama Allah. Kenapa? Seharusnya ketika dia salat dan diterima oleh Allah, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia akan meninggalkan perbuatan keji. Dia akan meninggalkan maksiat. Lalu kenapa dia seperti itu? Mungkin salatnya dimasuki oleh sesuatu. Mungkin salatnya tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi. Padahal kata Rasulullah apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Atau misalnya dia sholatnya sudah sesuai dengan tata cara Rasul, tapi mungkin dia ria, ingin dilihat oleh manusia. Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat berkata, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka kemudian kata Rasulullah, qala ar-riya. Syirik kecil itu yang dimaksudkan adalah riya. Yaqumur rajul, yaitu ketika seseorang dia berdiri, yusalli, dia mengerjakan salat, kemudian dia memperindah salatnya karena sebab apa? Dilihat oleh manusia. Ya, karena sebab dilihat oleh manusia. Atau bisa jadi ketika dia salat, dia tidak khusyuk. Pikirannya kemana-mana. Lagi sholat yang dipikirin, tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Lagi sholat yang dipikirin, ya anak lagi di mana, lagi ngapain? Nggak fokus, nggak khusyuk. Orang yang khusyuk, fokus ketika ibadah, ketika sholat, mau ular segede apa lewat depan dia nggak bakal keganggu sholatnya. Itu orang yang khusyuk. Ya. Nah, bisa gak kayak gitu, Bu? Boro-boro ular Ustaz, kelabang aja kita takut. Ya. Apalagi ular. Yang ada kita dipatok. Ya. Orang yang sholat ya dimisalkan oleh para ulama seperti itu, Bu. Orang yang kalau mau ngelihat khusyuknya orang yang sholat, itu ular lewat depan dia, maka itu tidak membuat dia hilang khusyuknya di dalam sholat. Subhanallah. Bisa jadi begitu. Ketika kita sholat, ya pikiran kita kemana-mana. Pernah gak ibu ngalamin ya, lupa sesuatu ingatnya pas sholat? Masalahnya saya juga pernah begitu, Bu. Ya. Kita lupa nih. Tadi di mana itu kunci motor ya? Udah nyari kemana-mana, udah ngomelin istri, tahu-taunya di mana? Gantung di motornya. Ya. Subhanallah, sering banget kita begitu. Jadi sholat itu seharusnya membuat seseorang itu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana tadi di surat Al-Ankabut ayat 45. Tapi ternyata banyak orang yang rajin sholat, maksiat jalan. Ya. Orang rajin sholat, ya dosa masih ngalir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innar rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Sesungguhnya seorang hamba setelah selesai dari salatnya, ternyata hanya ditulis oleh Allah pahala 1/10 salatnya saja. Ya. Tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha. Ya. Atau ada juga orang yang selesai salat ternyata hanya ditulis 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya. Karena sebab apa? Itu tadi. Bisa jadi dia tidak benar di dalam sholat. Maka ini merupakan bahan buat mengintrospeksi diri kita, ibu-ibu. Ya. Kita mengintrospeksi diri kita. Ketika kita telah selesai melakukan suatu amal, ketika kita telah selesai melakukan suatu ibadah, apakah ibadah itu menimbulkan kekuatan di dalam diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah? Ya. Maka ini adalah merupakan waktunya kita memperbaiki diri. Ya.
Karena orang yang beriman itu dia akan memanfaatkan waktunya di dunia untuk beribadah. Ya. Karena orang yang beriman sadar, orang yang beriman tahu bahwa semua manusia itu rugi. Banyak orang yang rugi waktunya. Ya, karena terbuang sia-sia. Banyak orang yang rugi dari waktunya karena menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Khususnya di kalangan para pemuda dan pemudi yang mereka banyak menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang sia-sia. Main games sampai berjam-jam. Anak-anak ibu pasti begitu. Ya. Pasti ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Bahkan yang udah jadi bapak-bapak juga begitu. Ya. Menghabiskan banyak waktunya untuk watching, nonton, ya, macam-macam. Subhanallah. Padahal waktu kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kata Rasulullah, tidaklah akan beranjak seseorang di hari kiamat dari tempatnya, seseorang itu tidak akan beranjak dari tempatnya di hari kiamat nanti sampai Allah akan bertanya kepada dia. Tentang apa? Yang pertama tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Berbicara tentang umur itu berarti berbicara tentang waktu. Untuk apa dihabiskan? Wa an ilmihi fima fa'al. Yang kedua tentang apanya? Tentang ilmunya. Ya. Sudahkah diamalkan ilmu itu? Yang ketiga tentang apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta, kemana dia keluarkan. Yang ketiga tentang harta, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia keluarkan. Yang keempat apa? Wa an jismihi fima abla. Tentang badannya, tubuhnya, capeknya buat apa? Capek badannya dia gunakan untuk apa? Dia capek untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah? Apakah dia capek karena membaca Al-Quran sepanjang malam? Apakah dia capek karena mengerjakan sholat dengan berdiri yang sangat lama? Sampai membaca 1 juz, 2 juz dalam 1 rakaat, boro-boro. Di kita mah ya, sabis marobikal a'la aja makmum udah ya. Boro-boro. Kebanyakan di kita, Bu, di masyarakat kita, masjid-masjid yang ada di sekitar kita, kalau subuh bacanya paling top ad-duha. Ya, paling top ad-duha. Subhanallah. Padahal Rasulullah itu ketika sholat itu panjang sekali. Jangan ditanya panjangnya seperti apa ketika berdiri, ketika sujud, ketika ruku. Ya. Maka orang yang beriman, dia akan memanfaatkan waktunya, dia akan menjaga waktunya, dia akan mengisi waktunya dengan kebaikan, dengan amal. Karena itu adalah merupakan tanda diterimanya amal. Ya. Maka ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ibu-ibu, ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Jangan ragu untuk mengerjakannya. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai, segera melakukan lagi. Selesai dari melakukan satu ibadah, kerjain ibadah yang lain. Selesai beramal, kerjain amal yang lain. Ya. Karena kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Al-Baqarah ayat 148, apa kata Allah? Fastabiqu al-khairat. Maka berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Kita ini selalu dimotivasi di dalam agama untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha.
sebaik-baik shaf dalam salat buat laki-laki adalah yang terdepan. Artinya kita dimotivasi untuk beramal, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruknya shaf buat laki-laki adalah yang paling belakang. Ya, dimotivasi. Jangan kita berlomba-lombanya dalam urusan dunia. Salah. Kalau berlomba-lombanya dalam urusan dunia, kita nggak akan pernah puas. Kita nggak akan pernah merasa puas. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jika saudaramu mengalahkanmu dalam urusan dunia, ya, jika saudaramu mengunggulimu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kata-kata emas, Bu. Jika saudaramu mengunggulimu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, materinya cuma 1 jam ya. Yang ketiga, yang terakhir, di antara tanda diterimanya amal adalah manakala amalan tersebut dikerjakan secara konsisten, terus menerus. Umpamanya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, itu nggak akan kita lepasin tuh. Ya, setiap hari kita selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa, Bu? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik itu sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. Ada yang namanya qobliyah, ada yang namanya ba'diyah. Nah, contoh misalnya seseorang setiap hari dia selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ini amalan yang dicintai oleh Allah dan itu amalan yang diterima oleh Allah. Sudah pastinya, sudah barang tentu bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus. Ya, amalan yang dikerjakan continue, konsisten, mengerjakan ibadah itu secara konsisten. Meskipun sedikit, Bu. Ya. Meskipun sedikit. Ya. Contohnya tadi, kalau belum bisa ngerjain sholat sunnah yang bermacam-macam, coba ngerjain sholat sunnah rawatib dulu deh. Ya. Nggak bisa ngerjain sholat tahajud 11 rakaat, coba deh witir aja, paling nggak minimal berapa? 1 rakaat. 1 rakaat. Ya. Minimal 1 rakaat. Tapi kalau konsisten tiap hari, ya, kita sholat witir 1 rakaat, tiap malam sholat witir 1 rakaat, sholat lagi witir, berulang-ulang tiap hari. Nggak kita tinggalin, meskipun kita hadir di tempat kita ataupun ketika kita sedang safar, kita witir terus. Itu lebih baik daripada apa? Mengerjakan sholat tahajud 21 rakaat tapi cuma sehari doang, besoknya tidur terus. Itu lebih baik. Ya. Maka beramal itu jangan musiman. Ya. Beramal, beribadah itu jangan musiman. Beribadah itu harus konsisten. Jaga konsistensi ibadah kita, konsistensi amal kita. Supaya apa? Amal tersebut dicintai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin inilah materi kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dari materi ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Pertanyaannya langsung apa pakai kertas? Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertanyaan pertama, yaitu ada seorang ibu yang merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga, putra putri sudah besar, suami juga insya Allah saleh, segala kebutuhan lahir batin terpenuhi, aktif di pengajian-pengajian, tapi kemudian jujur saya kewalahan, bahkan terkesan sering menghindar untuk memenuhi hajatnya. Lalu kemudian ibu ini mengetahui suaminya menikah lagi, diam-diam, geledek nih bu, kayak kena petir ya bu ya. Padahal nggak ada hujan, nggak ada badai, ya, tahu-tahu kesambar petir. Gitu. Suami kawin lagi, walaupun sikapnya seperti biasa, tetap perhatian terhadap keluarganya. Alhamdulillah. Ya. Innalillah, thumma alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita berbicara tentang poligami akan ada pro kontra. Yang saya maksud pro kontra di sini adalah pro kontra perasaan. Ya. Bukan pro kontra masalah hukum. Kalau masalah hukum jelas. Ya. Itu adalah syariat. Tetapi juga tentunya poligami tidak bisa sembarangan dilakukan. Ya. Poligami tidak bisa asal-asalan. Kemudian seorang suami memadu istrinya tanpa mempertimbangkan psikologisnya, perasaannya, kemampuannya, ya, secara ekonomi, secara biologis dan yang lain semacamnya, banyak pertimbangannya. Tapi sekali lagi syariat mengatakan bahwa seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu istri. Ya. Kembali lagi pada syariat. Sehingga kemudian kalau seseorang itu dikatakan oleh Allah dia tidak mampu, ya, dia tidak mampu untuk adil ketika memiliki lebih dari satu istri, dia tidak mampu untuk berbuat baik kepada istrinya, dia tidak mampu, maka kata Allah satu istri itu lebih baik. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka satu cukup. Ini tanda bahwa berpoligami itu harus banyak pertimbangannya. Tetapi ketika seorang suami dia sudah
melakukan poligami, ya, dia menikah lagi dengan wanita lain, maka istri harus ya bersabar. Ya. Tapi yang namanya sabar itu pasti kesel. Ya. Yang namanya sabar itu akan kesel. Maka bukan hanya sabar, tapi cobalah untuk berlapang dada. Apalagi ketika ditanyakan dalam pertanyaan ini, suami tetap perhatian kepada keluarganya, ya. Artinya suami berusaha untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, ya. Tetap memberikan hak kepada istri-istrinya, menunaikan haknya. Maka dia harus bersabar dan mencoba untuk berlapang dada. Ya, karena ini sudah terjadi dan inilah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ya. Jangan kemudian istri tersebut berpikir untuk meninggalkan suaminya, jangan. Ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi cobalah untuk berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa berlapang dada. Ya, supaya bisa berlapang dada. Ya. Artinya nasihat untuk masalah poligami ini tidak bisa hanya dari atau untuk satu pihak kepada kaum wanita, tapi juga untuk kaum pria. Artinya pria itu nggak boleh dia asal-asalan, nggak boleh dia sembarangan untuk melakukan poligami, karena beda negara kadang beda kulturnya, ya. Beda negara kadang beda kebiasaannya. Mungkin kalau di Jazirah Arab sana seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri itu biasa, ya, bahkan disuruh-suruh sama istrinya, udah kawin lagi sana. Ya. Kalau di kita mana ada yang kayak gitu, ya. Kalau ada yang kayak gitu mah berebutan kali laki-laki, ya. Nggak ada. Beda kultur, beda budaya, beda kultur, beda negara, beda ya kebiasaan. Maka ini pembahasannya panjang, tapi kepada ibu yang bertanya, bersabarlah dan berusaha untuk berlapang dada, apalagi suami ibu berusaha untuk memberikan perhatian, tetap memberikan perhatian kepada keluarga ibu, memberikan perhatian kepada anak-anak ibu, memberikan perhatian kepada ibu sendiri, tetap memenuhi hak ibu, maka bersabarlah dan mencobalah untuk berlapang dada. Insya Allah ketika ibu tetap mempertahankan rumah tangga ibu, lalu kemudian ibu tetap taat kepada suami dalam kebaikan, tetap patuh kepadanya dalam kebaikan, tetap kemudian memenuhi kebutuhan suami, tetap kemudian perhatian kepada suami, insya Allah ibu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti." Rawahu Ahmad. Apabila seorang wanita itu menjaga salatnya, kemudian menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Taat kepada suami di sini umum. Baik suami itu ya tidak berpoligami atau suami itu berpoligami. Taat kepada suami tidak dikhususkan hanya untuk suami yang hanya memiliki satu istri, enggak. Tapi kepada semua suami. Selama ibu masih tetap menjadi istri bagi suami ibu, kalau ibu mau taat kepada suami ibu, tentunya dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah, maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat Imran bin Mihsan mengatakan bahwa suatu hari bibinya ada keperluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu, ketika selesai dari keperluannya, dia ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah adzati zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Ya, kata Rasulullah kepada bibi dari Imran, ya, "Apakah kamu punya suami?" Kata wanita tersebut, "Iya wahai Rasulullah." "Bagaimana kamu ya di hadapan suamimu?" "Ma'aluhu illa ma'ajistu." Aku tidak pernah sekalipun ya mengabaikan suamiku. Aku tidak pernah ya menelantarkan suamiku kecuali pada perkara-perkara yang memang aku tidak mampu. Ya, aku tidak bisa. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah dirimu di hadapan suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Maka kepada ibu yang bertanya, ketika ibu mau bersabar dan mencoba untuk berlapang dada, lalu kemudian tetap ya berbakti kepada suami, insya Allah itu adalah jalan ibu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku kepada semua istri, baik yang suaminya kawin lagi atau yang tidak kawin lagi. Ketika seorang istri mau untuk taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya dalam kebaikan dan kebenaran, maka insya Allah itu adalah jalan dia menuju surga. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di kajian minggu lalu yang mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan disibukkan dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Apakah sebaliknya juga jika Allah tidak menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Barakallahu fiik wa fiiki barak. Pertama, kalau ibu mendengarkan ini dari kajian ya, dari seorang ustaz, maka yang tepat adalah ibu bertanya kepada ustaz yang menyampaikan. Ya. Kalau ibu mendengarkan ini dari kajian seorang ustaz, ya, yang tepat adalah ibu bertanya kepada ustaz yang menyampaikannya. Ya. Tapi saya akan mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Tentunya ungkapan seperti ini tentunya adalah sesuatu yang benar, ya. Yaitu ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang disibukkan dengan kebaikan. Dia akan mengisi waktunya dengan amal saleh, mengisi waktunya dengan ibadah. Ya. Seperti misalnya juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas seseorang, maka dia akan difahamkan dalam agama. Dia akan difahamkan dalam agama. Dia akan dijadikan sebagai orang yang berilmu. Tentunya orang yang berilmu, ya, salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah dia mengamalkan ilmunya. Ya. Dan itu adalah tanda ilmu itu bermanfaat. Kapan ilmu itu bermanfaat, ibu-ibu? Kalau orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, maka ilmunya bermanfaat. Tapi kalau seseorang dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk menambah wawasan, ilmunya cuma disimpan dalam ingatan, lalu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Orang yang seperti itu ilmunya tidak akan bermanfaat.
Maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas seorang, dia akan difahamkan dalam agama. Dia akan menjadi orang yang berilmu. Itu tandanya Allah menghendaki kebaikan atasnya. Tidak cukup dengan berilmu saja, karena butuh diamalkan. Artinya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dari amalan yang dia kerjakan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Maka tentu di sini ada mafhum mukhalafah, ya. Ada pemahaman yang sebaliknya, yang ketika seseorang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu yang dia miliki akan terbuang sia-sia. Dia akan rugi. Ya. Dia akan mendapatkan khasarah, kerugian. Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bagaimana? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Benar-benar rugi manusia itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa berwasiat dalam kebenaran dan orang-orang yang senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Jadi ya, jawaban saya kepada ibu yang bertanya, coba tanya kepada ustadz yang menyampaikan ungkapan seperti ini, ya. Tapi kemudian apa yang bisa saya jawab, yang saya mengerti adalah seperti itu, ya, bahwa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, tentunya dia akan diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam, ya. Dan kebaikan itu, ibu, kebaikan itu adalah menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut kita, bukan menurut logika kita, bukan menurut kebiasaan, bukan menurut budaya, ya, bukan menurut warisan, tetapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, ibu-ibu? Saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Nasallallahu salamata wal afiyah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.